Misalnya diabetes mellitus atau DM, dietnya ginjal, jantung, hipertensi, itu berbeda dari makanan biasa. Halo sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan, kembali lagi dengan saya Leni sebagai host dalam obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Ditemani oleh seorang sarjana ahli gizi, ada Suster Rahel FSE. Yuk langsung kita kenalan dengan beliau. Selamat pagi Suster. Selamat pagi Ibu. Salam Santai Elizabeth. Salam Santai Elizabeth. Gimana kabar Suster pagi ini? Luar biasa Ibu. Ibu sendiri gimana? Luar biasa, sampai Suster mungkin lihat berat badan saya yang biasanya normal sekarang sudah mulai gendut Suster. Ini makanya saya terinspirasi mau mempodcast nih mengenai ahli gizi supaya saya menambah ilmu bagaimana untuk menjaga pola makan. Siap. Untuk sebelum ke sana mungkin bisa menyapa sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth di luar sana, silakan. Halo sahabat Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Saya Suster Rahel Borumarbun FSE sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Santai Elizabeth Medan. Suster, untuk mengulas lebih dalam lagi mengenai gizi di rumah sakit yang kebetulan di sini Suster sebagai ahli gizi ya. Kira-kira Suster untuk pengawasan pemberian gizi ke pasien kita ini seperti apa Suster di dapur kita? Oh baik Ibu, untuk pengawasan gizi kita kepada pasien di rumah sakit ini, kita menggunakan standar dari PGRS Kemenkes, yaitu Peraturan Gizi Rumah Sakit dari Kementerian Kesehatan. Mulai dari ada namanya MSPM sampai dengan gizi klinik. MSPM itu namanya manajemen penyelenggaraan makanan. Nah, nanti di sana ada dimulai dari pembuatan menu, pengolahan, pendistribusian sampai ke pasien. Yang namanya gizi klinik itu diperani oleh ahli gizi. Memang dalam gizi kita ini yang di rumah sakit ini ada beberapa bagian, yaitu MSPM itu ada 2 bagian, ada pengolahan, ada pramusaji dan juga ada ahli gizinya. Ahli gizi itu khusus untuk menjumpai pasien atau mengedukasi pasien. Sedangkan kalau yang di manajemen itu yang mengolah makanan, yang mendistribusi makanan sesuai dengan Kemenkes tadi ya. Iya, sesuai dengan PGRS namanya, karena kita sudah mengikuti PGRS begitu Ibu. Dari penyampaian Suster tadi berarti sangat penting sebagai peran seorang ahli gizi ya Suster. Iya. Nah, tapi begini Suster, ada menjadi pertanyaan dari pernyataan Suster barusan bahwasanya menyajikan itu tadi bagian mana tuh yang langsung ke pasien. Apakah si ahli gizi ini ada berkonsultasi dengan dokter DPJP-nya? Misalnya si pasien tidak bisa makan yang terlalu pedas, itu siapa yang berperan di sana Suster untuk mengkontrol makanan yang akan kita sajikan ke pasiennya? Baik Ibu, untuk membuat diet pasien itu dari dokter DPJP, dan ahli gizinya itu hanya berperan membuat dari makanannya begitu. Misalnya pasiennya penyakit lambung, misalnya dietnya diet lambung, nanti diet lambung itu apa saja, nanti si ahli gizi yang membuat makanannya sesuai dengan diet lambung. Begitu Ibu. Oh, berarti bukan DPJP-nya yang berperan di situ ya, nggak boleh makan ini, tapi yang berperan memberikan gizi itu diet ini adalah ahli gizinya. Ahli gizi yang membuat bentuk dalam makanan. Gitu. Tapi yang menentukan dietnya itu adalah DPJP itu sendiri Bu. Ada pengalaman Suster yang sangat seru yang mungkin sahabat di luar sana pernah mengalaminya seperti begini Suster. Ada satu pasien yang merasa makanannya nggak berasa. Nah, ini seperti apa? Padahal ini kan karena sudah ada campur tangannya ahli gizi dari diagnosanya dokternya mungkin yang tidak bisa banyak garam, gitu kan? Terkadang ada pasien yang menyampaikan
saya kurang ini kok nggak ada rasanya, padahal memang harus dietnya harus diperhatikan, tidak bisa banyak garam atau tidak bisa. Nah itu kira-kira pengalaman seperti ini pernah nggak suster alami di lapangan kita gitu, suster? Oh, banyak sekali Ibu pengalaman seperti itu. Pengalaman yang paling menyedihkan sebagai ahli gizi, Oh, menyedihkan, saya ya. sendiri yang agak gimana yang menyedihkan. Iya, seperti apa? Ketika makanan dari rumah sakit tidak dimakan atau dihabiskan, tapi makanan dari luar rumah sakit itu habis, itu yang membuat ahli gizi itu patah hati, betul. Kecewa ya, Ustaz. Kecewa, Nah, betul. perhatikan teman-teman di itu. luar sana, apabila pada saat dirawat, jangan sampai tidak memakan makanan dari rumah sakit. Dari rumah Ustaz. sakit, Karena betul memang Bu. sudah kalau dibilangin dari manajemen sudah filter ya, Suster ya. Iya benar. Tapi memang dari aktualnya kita lihat pasien banyak yang tidak mengkonsumsi, bahkan memberi komplainan ke kita ya, Suster. Mungkin seperti itu ya, Suster, tantangannya. Pengalaman saya kurang lebih saya sudah 5 tahun di rumah sakit ini sebagai ahli gizi ya. Ya tidak terlalu banyak sih komplainan misalnya Bu. Karena kan mereka kan sudah paham, misalnya kalau dia hipertensi, sudah paham bahwa harus mengurangi namanya garam atau natrium. Kalau dia misalnya dietnya sudah diabetes atau DM, tentunya kan yang manis-manis sudah dikurangi. Tapi kalau dia misalnya sesuai dengan penyakitnya ya Bu ya, misalnya kalau dia sakit TB, pasti kita berikan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein seperti itu. Jadi sebelum kita memberikan diet kepada pasien, kita sebagai ahli gizi sudah harus mengedukasi si pasien ini. Betul-betul kita edukasi, nanti diberikan dietnya seperti ini, makanannya bentuk seperti ini. Jadi mereka sudah paham dengan diet yang diberikan. Jadi itu yang membuat mereka tidak banyak untuk menuntut atau komplain seperti itu, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan satu yang agak menantang di sini, Suster. Bagaimana proses penilaian nutrisi yang kita berikan di rumah sakit kita ini, Suster? Oh, prosesnya mungkin kali ya, maksudnya ya, Suster. Oh, misalnya kalorinya, misalnya begitu. Iya. Kalau ini mengenai perhitungan kebutuhan pasien itu kita hitung sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia. Yang tadi Suster sampaikan sebelum kita acara itu tadi apa itu, Suster? Menghitung apa itu untuk kita badan kita ini ideal apa enggak gitu kali ya, Suster? Oh, itu IMT. Oh, tidak ya, bukan itu ya, Suster. Bukan itu IMT ya. itu menentukan status gizi kita. Apakah status gizi kita itu baik, obesitas atau overweight, atau underweight atau kurus gitu. Tapi kalau untuk kebutuhan pasien itu kita menghitungnya sesuai dengan BB pasien atau tinggi badan pasien, dan kita berikan juga diet sesuai dengan penyakit pasien. Makanya kita kolaborasinya dengan dokter DPJP. Misalnya kan yang menentukan diet itu adalah dokter DPJP. Ahli gizinya berperan untuk membuat bentuk makanan. Makanan apa yang diberikan, makanan apa yang boleh dimakan, yang tidak boleh dimakan, begitu. Itu sesuai peran dengan keluhan penyakit pasien. Sesuai dengan keluhan penyakit pasien, begitu Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Suster. Kemudian pertanyaan berikutnya, Suster. Ada di sini pertanyaan yang menanyakan bagaimana cara screening berarti untuk memfilter kali ya, Suster, filter gitu ya? screening. Bagaimana cara untuk men-screening penyajian makanan di gizi kita, Suster? Oh, penyajian makanannya kepada pasien itu ya kita ini kan ada menggunakan namanya NCP atau ADIME. Apa itu, Suster, NCP? NCP itu cara ahli gizi kayak SOP kayak begitu, iya. Standar operasional. Kalau kita menggunakan ADIME, nanti di situ ada assessment, diagnosis, monitoring, evaluasi. Itulah tata cara kerja oleh ahli gizi kepada pasien. Sebelum memberikan diet kepada pasien, menentukan diet kepada pasien, ada edukasi kepada pasien. Edukasi ini di sini kita mengambil data, misalnya BB-nya, TB-nya, status gizinya, recall dan lain-lainnya begitu. Setelah itu kita melihat lagi diagnosa dokternya, penanggung jawabnya apa. Habis itu kita hitung sesuai dengan data-data yang sudah kita ambil dan kita menentukan kalorinya.
Setelah kita menghitung kebutuhan kalorinya, kita menggunakannya ke bentuk makanan, begitu. Izin suster, kalau sampai kita menghitung-hitung seperti itu, kalau dibandingkan dengan kita yang hidup sehat lah, yang misalnya ya, yang di luar dari perawatan. Nah ini kita sedikit berbicara di luar dari konsep pelayanan di rumah sakit. Suster kan sebagai ahli gizi berarti tahu dong, misalnya ini sebagai tambahan ilmu untuk teman-teman di luar sana, kira-kira untuk berat ideal seorang pria sama wanita sama kah itu, suster? Beda, Berarti, Ibu, Nah, beda. mungkin bisa disampaikan, suster, biar teman-teman di luar sana mengetahui hal ini. Oh, mengenai berat ideal itu adalah itu harus menghitung IMT, Oke. BB dibagi TB-nya, begitu. Oke, BB dibagi Jadi TB. di situ kita menentukan status gizinya, apakah status gizinya baik atau overweight atau underweight atau masih kurus, begitu. Misalnya kalau status gizinya baik, ya kita berikan gizi seimbang. Tapi kalau status gizinya overweight atau obesitas, kita kurangi kebutuhannya. Tapi kalau status gizinya underweight atau kurus, kita berikan diet misalnya TKTP, kita tinggikan kalori sama proteinnya untuk mencapai berat badan ideal atau normal, begitu Ibu. Ada tambahan lagi, suster, yang tadi karena saya menyampaikan di sini mengenai gender, ada yang saya langsung tangkap, kalau untuk penyajian makanan sama bayi atau anak-anak itu ada nggak perbedaannya, suster? Oh, bayi dengan anak-anak itu berbeda. Itu kan semuanya itu sesuai dengan kebutuhannya. Sebelum kita membuat diet, kita hitung dulu kebutuhannya. Otomatis kebutuhan Lebih setiap sulit di mana ini, suster? orang Orang berbeda. dewasa atau anak-anak ini? Ya, kebutuhannya sama saja, Bu. Tidak ada sama sulitnya. saja. Misalnya kalau anak-anak itu misalnya kira-kira 1.500 kalori, kita membuat ke bentuk makanan yang 1.500 kalori ini per hari. Dewasa juga begitu. Oh, gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya, cuman dari jumlah kalori, Dari jumlah kebutuhannya masing-masing. pasien, tidak Iya, Ibu. memandang faktor usia ya. Nah, Gitu ya, kecuali pasien kita yang berdiet khusus, misalnya diet diabetes mellitus atau DM, dietnya ginjal, jantung, hipertensi, itu berbeda dari makanan biasa. Apa yang gitu. bikin dia berbeda seperti itu kan, seperti apa? Misalnya kalau untuk hipertensi kita akan mengurangi garam atau natrium. Kalau dia ginjal kita mengurangi buah-buah atau kita mengurangi protein. Yang namanya protein sudah dikurangi karena ginjalnya kan sudah bermasalah. Oke, biar Kalau tidak terlalu bekerja, ya? tidak berat kerja ginjalnya. Kalau untuk DM itu kita kurangi gula. Nah, gitu. Jadi berbeda dengan pasien yang tidak berdiet khusus dan pasien yang biasa. Itu berbeda makanannya juga Ibu diolah. Oh gitu ya? Iya Bu. Bukan asal kita beda cara memasak makanan yang biasa dengan contoh makanan yang rendah lemak. Kita harus kurangi yang namanya minyak, kemiri, dan lemak-lemak yang lain. Karena kan kalau untuk diet yang rendah lemak itu kan yang namanya lemak, kita harus kurangi untuk pasien. Oh gitu ya, Suster. Baik ya, Suster. Acara kita ini sangat singkat, padat, jelas, khususnya mengenai diet di pasien ya, Suster. Nah, sebelum kita menutup acara kita ini, mungkin ada statement close yang harus Suster sampaikan, pesan dan kesan kita, Suster, kepada teman-teman sahabat rumah sakit sahabat di luar sana. Bagi saudara-saudari yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santa Elizabeth, ya pesan kami sebagai ahli gizi, kalau diberikan misalnya diet dari rumah sakit, mohonlah dikonsumsi atau dimakan. Jangan memakan makanan dari luar rumah sakit, karena kami kan sudah menentukan dietnya dan menentukan makanannya serta cara pengolahannya juga sudah kami perhatikan sesuai dengan dokter penanggung jawab. Itu, terima kasih. Jadi saya tambahkan lagi untuk sahabat-sahabat Santa Elizabeth di luar sana, apabila dalam sedang perawatan di sebuah rumah sakit, mohon untuk memang mengkonsumsi makanan yang datangnya dari
dari dapur dari gizi kita Esther, karena memang itu adalah makanan yang terbaik yang sudah disajikan oleh ahli gizi kita di rumah sakit gitu ya Esther. Iya Bu. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat di luar sana yang sudah menemani kami kurang lebih 20 menit kita bincang-bincang. Bagi saudara-saudari yang di luar sana secara khusus yang pernah dirawat di Rumah Sakit Santa Elizabeth, kalau mau konsultasi mengenai diet atau mengenai gizi makanan, boleh datang ke ruang konsultasi gizi dekat kasir atau farmasi. Buka jam 8 sampai jam 13, mulai dari Senin sampai hari Sabtu. Tambahan satu lagi Bu Len, bagi teman-teman yang di luar sana atau yang dirawat di rumah sakit atau yang pernah dirawat di rumah sakit, kalau mau konsultasi gizi atau mengenai diet, bisa datang ke ruang konsultasi gizi dekat kasir atau farmasi. Buka setiap Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Oke, baik. Terima kasih banyak, Suster. Mungkin kita mengakhiri bincang-bincang yang padat, singkat, dan jelas hari ini. Terima kasih banyak waktunya, Suster. Sangat banyak ilmu bagi saya dan bagi sahabat-sahabat di luar sana yang mengetahui bagaimana pelayanan, penyajian, dan pengukuran semua yang kita bahas itu sudah menjadi suatu ilmu baru bagi kami. Terima kasih, Suster. Baik, sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nonton kami di YouTube kami. Sampai jumpa.